Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan PPT kami tentang penyusunan program pembelajaran pendidikan jasmani oleh kelompok 5 dengan mata kuliah Penjaskes SD yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Irma Firnanda dengan MPM 306620192 dari kelas 21 atau 03 Prodi PGSD. Yang kedua ada Lisda Erika Sari dengan MPM 306205627 dari kelas 21 atau 03 Prodi PGSD. Yang ketiga ada Siti Saidah dengan MPM 30620566024 dari kelas 21 atau 03 Prodi PGSD. Dan yang keempat saya sendiri, yaitu Uswatun Kamilah dengan MPM 30620566139 dari kelas 21 atau 03 Prodi PGSD. Oke, yang pertama saya akan membacakan tentang penyusunan program pembelajaran pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari kurikulum di sekolah dasar atau SD, yang menekankan pada usaha memacu, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial siswa. Oleh karena itu, program jasmani wajib diikuti oleh semua siswa, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Diberikan dengan waktu 2 jam per minggu yang terdiri dari kegiatan wajib dan kegiatan pilihan untuk menjamin agar pendidikan jasmani dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Maka dalam implementasi program-programnya di lapangan harus melalui strategi atau gaya-gaya pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam arti memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi dalam berinteraksi dengan berbagai faktor pendukung program pendidikan jasmani. Program pendidikan jasmani dapat diartikan sebagai usaha merancang komponen-komponen pembelajaran yang dapat memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan perkembangan siswa. Tujuan pada bagian fisikomotor adalah pencapaian keterampilan dan kebugaran jasmani secara optimal. Sementara itu, walaupun pendidikan jasmani menggunakan aktivitas fisik sebagai media proses pembelajaran, bukan berarti mengabaikan pengembangan bagian kognitif dan afektif, melainkan melalui dampak pengiring dari aktivitas fisik secara langsung dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pada ranah kognitif dan afektif. Usaha untuk merancang komponen-komponen pembelajaran pendidikan jasmani dilakukan dengan tindakan rekayasa secara terencana dan sistematik. Orientasi dari rancang bangun tersebut adalah profil perkembangan gerak siswa yang seharusnya menjadi bahan utama dalam penyusunan kurikulum. Sejalan dengan itu, dalam unit 3 ini Anda atau para pendidik di SD diharapkan memiliki pemahaman, wawasan, dan pentingnya peranan program pembelajaran pendidikan jasmani di SD. Sedangkan kemampuan yang diharapkan dapat Anda kuasai setelah mempelajari unit 2 ini adalah dapat menjelaskan tentang A. Rambu-rambu pengembangan program pendidikan jasmani. B. Langkah-langkah merancang program pembelajaran pendidikan jasmani. C.
proses pembelajaran yang berhasil. D. Gaya mengajar penjaskes. Program pendidikan jasmani di sekolah dasar atau harus mengikuti beberapa aturan yang itu sesuai dengan karakteristik anak sekolah dasar. Pedoman-pedoman yang dijadikan pijakan antara lain, hendaknya program lebih difokuskan pada promosi kebugaran jasmani dan penamaan rasa cinta terhadap aktivitas jasmani. Pengajaran program kebugaran jasmani hendaknya selalu dibarengi dengan program peningkatan keterampilan jasmani. Tidak dibenarkan menggunakan exercise sebagai hukuman kepada siswa sekolah dasar. Tidak dibenarkan menyudutkan program pendidikan kebugaran jasmani dan keterampilan jasmani apabila menjumpai siswa tidak berprestasi bagus dalam mata pelajaran lain. Tidak dibenarkan dalam penilaian terlalu memfokuskan pada hasil atau penampilan luar saja dan bukan proses. Program hendaknya lebih mengutamakan membantu siswa yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang rendah untuk mencapai tingkat standar yang memadai. Penyajian aktivitas hendaknya lebih mengutamakan budaya lokal atau permainan tradisional. Penyajian kebugaran jasmani supaya difokuskan pada upaya pemenuhan kriteria kesehatan pribadi, kriteria hasil yang didasarkan pada standar normatif yang tidak dilandasi alasan yang jelas. Lebih mengutamakan dukungan moral daripada mencemooh individu dalam masalah kebugaran. Berdasarkan poin-poin tersebut dapat didasarkan menjadi berikut. Program pembelajaran menjadi pendorong munculnya motivasi untuk belajar secara sungguh-sungguh dengan tidak mengabaikan keinginan bermain siswa. Bermain bagi siswa merupakan bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Bagi siswa, tiada hari tanpa bermain. Melalui bermain, siswa membangun persepsi tentang dunia luarnya. Dalam pendidikan jasmani, bermain pendidikan jasmani dan kesehatan 3/4 merupakan strategi pembelajaran yang konvensional namun memberikan kontribusi yang jelas terhadap pencapaian tujuan belajar siswa. Melalui kegiatan bermain, tidak hanya bagian fisik dan psikomotor saja yang dapat dicapai, melainkan juga bagian kognitif dan efektif secara langsung dapat dicapai dalam proses pembelajaran. Program pembelajaran sesuai dengan identifikasi karakteristik pertumbuhan dan perkembangan siswa. Pendidikan jasmani merupakan bentuk pendidikan yang menggunakan aktivitas gerak sebagai media. Sepanjang usia pertumbuhan dan perkembangannya, seorang siswa akan mengalami tahap-tahap perkembangan tertentu. Tahap-tahap perkembangan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut secara langsung memberikan implikasi yang berbeda terhadap rancang bangun program pembelajaran yang akan disusun. Karena itu, perhatian terhadap
perkembangan gerak dan karakteristik siswa perlu diberikan secara proporsional sebelum program pembelajaran disusun. Program pembelajaran tidak kualitas perkembangan siswa pendidikan jasmani merupakan bentuk pendidikan aktivitas fisik sebagai media. Tujuan pendidikan jasmani tidak hanya mengembangkan kemampuan fisik motorik siswa saja, tetapi juga melalui aktivitas fisik tanpa diharapkan dapat dikembangkan seluruh aspek anak didik melalui aktivitas fisik yang demikian. Diharapkan siswa tidak hanya memiliki kemampuan fisik dan motorik yang baik, melainkan juga kemampuan kognitif dan efektif seperti yang diharapkan, atau interrelasi dan interaksi dari penggunaan aktivitas fisik dalam pendidikan dengan bagian psikomotor, kognitif dan efektif. Anak didik sebagai fokus orientasi proses pembelajaran. Anak didik sebagai fokus orientasi dari proses pembelajaran memiliki arti bahwa seluruh rangkaian pembelajaran yang dimulai dari pemeliharaan materi, metode, alat bantu, dan instrumen evaluasi mempertimbangkan dengan seksama kemampuan dan kebutuhan pertumbuhan serta perkembangan siswa. Dengan demikian, fokus orientasi pada anak didik memiliki implikasi sebagai berikut. Pertama, pemilihan materi belajar secara langsung memperhatikan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Yang kedua, pemilihan dan metode pembelajaran yang digunakan hendaknya juga memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Dan yang ketiga, guru hendaknya memiliki pertimbangan yang tepat dalam menyusun dan melakukan evaluasi. Langkah merancang program pembelajaran pendidikan jasmani. Sebelum program pembelajaran dioperasionalkan, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun perencanaan program pembelajaran. Bagaimana perencanaan program pembelajaran tersebut harus dirancang? Lihat keterangan berikut ini. Tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan aktivitas jasmani di sekolah, baik melalui program resmi ataupun aktivitas waktu luang. Tersedianya kesempatan bagi setiap individu untuk melakukan aktivitas jasmani yang bersifat individual menurut pilihannya, untuk mendorong tumbuhnya rasa mencintai aktivitas jasmani sepanjang hidup. Menyediakan berbagai macam aktivitas bagi anak dan tidak memperhitungkan kemampuan dan tingkat keterampilan siswa. Umpan balik pengajaran harus difokuskan kepada prosesnya, bukan pada hasilnya. Keterampilan jasmani harus tetap diajarkan dalam kurikulum pendidikan dalam rangka meningkatkan dan memelihara kebugaran jasmaninya. Guru pendidikan jasmani sebagai model panutan bagi siswanya dan menyediakan berbagai pengalaman dalam mengatur strategi pembinaan kebugaran jasmani. Memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan sikap dan tingkah laku siswa, terutama terkait dengan budaya hidup sehat aktif di kalangan siswa. Mempromosikan aktivitas di luar program sekolah dan memberikan dorongan agar anak tersedia melakukan aktivitas jasmani di rumah dan di masyarakat dalam program rekreasi. Hindarkan anggapan yang menyatakan bahwa aktivitas jasmani untuk pembinaan hidup merupakan aktivitas yang sia-sia atau tidak berani. Harus menggunakan strategi yang tepat dalam mengajarkan pola hidup sehat melalui aktivitas jasmani dan membantu siswa untuk mampu menjadi pelatih dirinya sendiri dalam hal peningkatan kebugaran jasmani dirinya. Berikut ini adalah ringkasan tentang hal-hal di atas. Dengan ini kita diharapkan dapat membantu dan menyusun program pembelajaran. Yang pertama, pelajari dan pahami tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dapat dideskripsikan menjadi tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, pembelajaran umum, dan khusus. Untuk memahami masing-masing deskripsi dari masing-masing tujuan, guru dituntut untuk terus mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan paradigma pendidikan.
Tujuan institusional merupakan tujuan yang memuat profit yang harus dicapai oleh suatu tingkat pendidikan. Tujuan institusional dan tujuan rumusan kurikuler seperti yang dideskripsikan dalam kurikulum pendidikan perlu mendapatkan analisis yang cermat. Tujuan institusional dan kurikuler inilah yang menjadi acuan bagi guru untuk mengembangkan langkah-langkah perencanaan program pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, dipelajari dan dipahami materi dan alokasi waktu yang tersedia. Materi pelajaran dalam kurikulum merupakan rangkaian materi yang perlu dianalisis, kritis oleh guru. Beberapa pertanyaan perlu diajukan untuk menetapkan materi yang akan disajikan sebagai berikut. Yang pertama ada apakah materi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan siswa? Yang kedua, apakah materi yang akan disajikan dapat mengantarkan siswa pada tujuan pembelajaran? Yang ketiga, beberapa waktu yang tersedia untuk materi tersebut. Yang keempat, apakah guru memiliki kemampuan yang memadai untuk menyajikan materi? Yang ketiga, perkiraan kemampuan awal siswa. Bila memungkinkan, kemampuan siswa hendaknya dalam bentuk data objektif. Untuk mendapatkan data objektif, guru dapat mengembangkan beberapa pendekatan pengukuran seperti pendekatan observasi, pengukuran atau perkiraan berdasarkan pengalaman selama mengajar. Berdasarkan data kemampuan awal tersebut, guru dapat memperkirakan hierarki komponen materi yang dapat disajikan. Perkiraan harus memuat pertimbangan beberapa prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan jasmani, seperti dimulai dari gerak yang mudah ke sulit, ringan ke berat, simpleks ke kompleks, sampai multiflex. Di samping hal tersebut, dari data kemampuan awal, guru juga dapat memperkirakan kesulitan dan kendala yang akan ditemui dalam proses pembelajaran. Yang keempat, perkiraan fasilitas, sarana, dan prasarana yang tersedia. Perkiraan tentang fasilitas, sarana, dan prasarana yang tersedia perlu dilakukan sebelum menyusun rencana pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang efektif adalah perencanaan yang mempertimbangkan fasilitas, sarana, atau prasarana yang tersedia. Bila fasilitas, sarana, atau prasarana tidak memadai, guru dapat mengembangkan kreativitas untuk memenuhi fasilitas, sarana, dan prasarana minimal. Namun demikian, perlu disadari bahwa dengan keterbatasan yang ada, pengembangan kreativitas dalam pengembangan fasilitas hanya dapat dilakukan dengan kemungkinan kecil. Oke, sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai ketua kelompok memohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam pembacaan kalimat atau teks PPT yang kami presentasikan. Jika ada pertanyaan atau kritik saran, silahkan ditanyakan. Sekian itu saja dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.